Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah truk jatuh ke laut saat hendak naik ke kapal di dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Kepolisian Resort Gianyar menetapkan wilayah Kecamatan Sukawati sebagai kawasan rawan narkoba. Ratusan pengendara ikut serta dalam kompetisi slalom dan drag race motor besar di Mangwi, Badung. Peredaran narkoba kini marak di wilayah Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kepolisian Resort Gianyar bahkan telah menetapkan wilayah Sukawati sebagai kawasan rawan narkoba. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar mengungkap 4 kasus peredaran sabu-sabu dan menangkap 7 tersangka selama bulan Agustus 2022. Para tersangka yang ditangkap merupakan pengedar dengan modus menempelkan paket sabu-sabu di beberapa titik lokasi di Sukawati. Agustus ada 4 kasus. Yang pertama tersangka Ide Bagus Cuman Wirowiyatnyana, yang ini kita tangkap di wilayah Sukawati. Yang kedua Gusti Ngurah Adnyana, yang kami tangkap juga di wilayah Sukawati. Yang ketiga TKP-nya di Sukawati juga, yang kita tangkap 2 tersangka atas nama Imadi Swastawan dan Heri Wiantana. Yang keempat, yang terakhir, kami juga ungkap di wilayah Sukawati juga. Ini dengan 3 tersangka. Yang pertama atas nama Raditya Putri Utami, ini perempuan. Yang kedua Bagas Widi Bramanta. Yang ketiga Iwayan Kedoana Putra. Dan semuanya sebagian besar ini merupakan residivis, dan pasal yang kita sangkakan 114 atau 112 YO pasal 55 KUHP. Sebagai pemakai pengedar. Nah, sementara kita indikasikan sebagai pengedar di wilayah kita, di wilayah Sukawati. Pengedar ini kemana aja? Pengedar dengan modus dia membawakan sabu-sabu ke wilayah Gianyar, dan dia menempatkan sabu-sabu tersebut di suatu tempat dan kita lakukan penangkapan di TKP. Sekarang Sukawati sementara rawan 1 terkait dengan peredaran narkotika. Kenapa di Sukawati? Karena ini merupakan teman-teman kita di Polresta Denpasar dalam melaksanakan kegiatan represif yang ditingkatkan, dan sehingga pelaku-pelaku kejahatan narkotika sekarang mengarah ke wilayah kita. Dan itu pun menjadi komitmen kita bersama dan komitmen kita teman-teman operasional untuk melakukan tindakan secara cepat, tepat. Demikian. Para tersangka kini ditahan di sel tahanan Polres Gianyar. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Seorang mantan penjahit garmen ditangkap polisi karena nekat mengedarkan judi togel di wilayah Denpasar Selatan. Tersangka Dona Mardiada ditangkap polisi di tempat tinggalnya di kawasan Pemogan, Denpasar. Pria yang sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan garmen ini ditangkap pada 8 September lalu karena bermain dan mengedarkan judi togel daring. Tersangka menerima taruhan dari sejumlah orang dan memasangnya dengan akun pribadi di situs judi daring Luna. Dona menerima imbalan dari setiap pemenang yang bermain judi togel dengan menggunakan akunnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti telepon selular, kartu ATM, serta sejumlah uang tunai. Berarti setahun ini dengan inisial DM dengan modus tersangka menerima titipan dari pelaku pemasang judi tersebut
kemudian dia menggunakan akunnya memesan atau memasukkan pasangan taruhan itu dengan situs Luna Togel. Kemudian dari menangnya, apabila benar dia masuk, dia akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Atas kelakuannya tersebut, tersangka disangkakan pasal 45 ayat 2 untuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ratusan pengendara dari berbagai klub motor besar di Bali berkumpul di kawasan Mengwi, Badung belum lama ini. Kehadiran mereka untuk ikut serta dalam kompetisi slalom dan drag bike motor besar. Kompetisi semacam ini tergolong langka karena sangat jarang ditemukan lomba slalom serta drag khusus motor besar. Kompetisi slalom atau uji ketangkasan berkendara selama ini umumnya digelar bagi pengendara mobil. Dalam lomba ini, setiap peserta wajib melewati jalur dan rintangan yang telah disediakan sepanjang 800 meter. Motor besar yang digunakan pun bervariasi dengan kapasitas mesin mulai 1200 cc hingga 1800 cc. Begitu bendera start dikibarkan, setiap pengendara langsung mengendarai motor besarnya melewati berbagai rintangan yang ada. Untuk mencapai garis finish ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain mengandalkan keterampilan berkendara, keseimbangan tubuh juga sangat diperlukan. Apabila peserta melakukan kesalahan, juri langsung memberikan nilai hukuman. Selain beradu keterampilan, kompetisi ini juga untuk menguji pengendara dalam mengendalikan diri saat mengendarai motor besar. Tantangannya motor besar yang pasti lebih berat ya. Lebih berat, handling-handlingnya itu ya lebih perlu keahlian khusus lah. Tidak langsung bisa seperti pengendara motor kecil yang biasa. Jadi kita perlu latihan yang benar untuk menguasai motor bawaan kita. Tapi itu motor besar pun beda-beda dia. Artinya tingkat kesulitannya itu lumayan sulit lah ya dibandingkan motor biasa. Ya. Ada track-track tertentu untuk bisa juara pada event ini? Ya, harus sering latihan. Latihan dalam arti menjiwai motor yang kita pakai. Jadi benar ini kan lomba slalom ini itu hanya apa ya? Intinya kita mengasah kemampuan lah. Jadi eventnya ini lombanya itu sendiri itu sebagai penyemangat aja. Intinya kita biar lebih tangkas lah untuk mengendarai motor besar itu sendiri. Motor besar, udah cc-nya besar, bebannya juga berat. Nah, kalau sering dilatih skillnya, kemampuannya, jadi kita udah lebih leluasa untuk menggunakan di jalan. Tapi sebenarnya kan yang terpenting kan bukan cuma skillnya aja, tapi gimana cara kita menghormati pengguna jalan yang lainnya. Itu tujuan kita sebenarnya. Ada trik tertentu Pak untuk bisa menang pada lomba ini Pak? Untuk trik sih sebenarnya lebih banyak berlatihnya. Kalau semakin sering berlatih, karena ini kan tujuannya kan untuk keamanan di jalan. Jadi contoh jalan yang berlubang, nikung dan lain sebagainya. Kalau paham, udah nyaman, tahu kondisi kendaraannya seperti apa, jadi bisa mumpuni jadinya di jalan. Selain kompetisi slalom,
juga digelar lomba adu cepat atau drag race yang melibatkan puluhan pengendara motor besar. Balapan dengan jalur lurus ini mengacu pada aturan Ikatan Motor Indonesia untuk menjamin keselamatan para peserta. Selain menjadi ajang berkumpulnya para pengendara motor besar di Pulau Dewata, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengkampanyekan berkendara tertib dan aman di jalan raya. Tim Liputan melaporkan dari Bandung.